Masih hidup setelah perang Bharatayuda dari pihak Pandawa, Basudewa, Krishna, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, Satyaki, dan Yuyutsu. Dan dari pihak Kurawa, Aswatthama, Kripa, dan Kartawarma. Yuyutsu adalah anak Dastarata dari Sukada yang merupakan pembantu setia Gandhari. Dalam perang Bharatayuda, ia memihak Pandawa, sedangkan Satyaki adalah orang Yadawa, kerabat Krishna yang membela Pandawa. Sedangkan Kartawarma juga merupakan bangsa Yadawa yang memihak kepada Kurawa. Di masa depan nanti, merekalah yang akan menjadi penyebab musnahnya bangsa Yadawa. Keadaan Raja Dastarata setelah perang Bharatayuda. Setelah kematian anak-anaknya, beliau memilih hidup di hutan, meninggalkan keramaian dunia. Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya juga ikut bersamanya, dan kerajaan Hastinapura diserahkan kepada Yudhistira. Sebelum ikut suaminya pergi ke hutan, Gandhari menyadari bahwa Krishna adalah biang kerok dari kehancuran dan juga dinasti Kuru. Maka Gandhari mengutuk Krishna. Suatu saat nanti akan tiba kehancuran bagi bangsa Yadawa. Semua keturunan Krishna juga akan musnah. Dan di masa depan nanti, kutukan tersebut akan menjadi kenyataan. Setelah perang Bharatayuda usai, Yudhistira kemudian menjadi Raja Hastinapura. Keadaan pun berlangsung damai. Uttari yang merupakan istri dari Abhimanyu kemudian melahirkan anak yang diberi nama Parikesit. Yudhistira dan para Pandawa memerintah selama 36 tahun. Dan kelak, Parikesitlah yang akan meneruskan tahta Hastinapura. Setelah perang, Krishna kembali ke Dwaraka. Ia menikahi beberapa wanita. Salah satunya adalah Jembawati. Dari Jembawati inilah lahir seorang putra bernama Samba. Pada suatu hari, Resi Narada dan beberapa resi lainnya berkunjung ke Dwaraka. Beberapa pemuda Yadawa merencanakan sesuatu untuk menjahili para resi. Samba menyamar menjadi wanita hamil dan mendatangi para resi tersebut. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, "Gadis ini adalah permaisuri Dwaraka. Wahai para resi yang pintar dan memiliki pengetahuan tinggi, dapatkah kalian mengetahui apa yang akan lahir dari kandungan ini? Bayi laki-laki atau perempuan?" Para resi itu tahu jika mereka sedang dipermainkan. Resi Narada pun marah dan berkata, "Orang ini adalah Samba, keturunan Basudewa. Ia tidak akan melahirkan bayi laki-laki atau perempuan. Ia akan melahirkan senjata Mosala atau gada yang akan memusnahkan kamu semua." Dan kutukan tersebut menjadi kenyataan. Samba melahirkan gada besi dari dalam perutnya. Atas perintah kakek buyutnya, Raja Ugrasena, senjata itu kemudian dihancurkan sampai menjadi serbuk. Namun, ada satu bagian dari senjata tersebut yang sulit dihancurkan, sehingga menyisakan sepotong besi kecil. Setelah gada tersebut dihancurkan, serbuk dan serpihannya dibuang ke laut. Lalu Balarama dan Krishna melarang orang minum arak. Menurut legenda, serbuk-serbuk tersebut kembali ke pantai Prabasta. Dari serbuk tersebut tumbuh tanaman menyerupai rumput besar dan runcing. Tanaman tersebut disebut Eruka. Sementara sisa potongan besi kecil tersebut ditelan oleh seekor ikan. Ikan tersebut ditangkap oleh nelayan dan menjualnya ke seorang pemburu bernama Jara. Kemudian pemburu itu menemukan potongan besi kecil di dalam perut ikan. Lalu ia menempa besi tersebut menjadi sebuah anak panah. Dan kelak pemburu Jara ini akan menjadi penyebab kematian Krishna. Lalu bagaimana dengan tanaman Eruka menjadi penyebab kehancuran bangsa Yadawa? Kaum Yadawa harus pergi ke Prabastirta untuk memberikan sesembahan di pinggir pantai. Namun kaum Yadawa tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk mereka, yaitu minum arak sampai mabuk. Malam saat upacara malah banyak orang yang mabuk. Nah, masih ingatkah dengan Satyaki dan Kartawarma?
yaitu orang Yadawa yang ikut perang Bharatayuda namun di pihak yang berbeda. Saat itu dalam keadaan mabuk, mereka saling mengejek. Setyaki pun berkata, "Hai Kritawarma, kesatria macam apa kau ini? Dalam Bharatayuda dulu, engkau telah membunuh para putra Drupadi, Dhೃಷ್ಟdyumna dan Srikandi dalam keadaan tidur. Perbuatan macam apa yang kau lakukan ini?" Kritawarma marah dan membalasnya, "Jaga mulutmu Setyaki, kau juga kejam, membunuh Muriswara yang sedang bersemedi dan tak bersenjata." Setyaki emosi lalu mengambil senjata dan memenggal kepalanya di hadapan Krishna. Terjadilah pertarungan di antara sesama bangsa Yadawa. Tanaman eruka yang tumbuh di sekitar pantai digunakan sebagai senjata. Batang tanaman eruka sangat tajam seperti pedang. Pada akhirnya, kaum Yadawa pun saling bunuh di hadapan Krishna. Krishna sebenarnya bisa membatalkan kutukan itu, namun ia tidak mau mengubah kutukannya tersebut dan lebih menjalani takdirnya. Namun hatinya sangat sakit melihat rakyatnya saling membunuh. Hanya para wanita dan beberapa kesatria yang masih hidup, yakni Babru dan Bajra. Babru dan Bajra disuruh untuk melindungi para wanita yang masih hidup, sedangkan Daruka, teman Krishna, disuruh ke Hastinapura untuk memberitahu berita kehancuran rakyat Dwaraka. Setelah musnahnya bangsa Yadawa, Balarama kemudian ke hutan untuk bersemedi. Di dalam hutan, Balarama meninggal dunia dalam kampanye. Mendengar hal itu, Krishna langsung menuju ke hutan. Ia melihat kematian kakaknya. Krishna pun sedih dan hanya bisa mengenang kakaknya. Kemudian Krishna beristirahat di bawah pohon. Ada seorang pemburu bernama Jara secara tidak sengaja memanah kaki Krishna karena mengira kaki rusak. Jara menggunakan anak panah dari sepotong besi yang berasal dari senjata musala di dalam ikan yang telah dihancurkannya. Ketika sadar bahwa yang ia panah bukan seekor rusa, Jara meminta maaf kepada Krishna. Krishna pun tersenyum dan berkata, "Apapun yang akan terjadi sudah terjadi. Aku sudah menyelesaikan hidupku." Krishna kemudian meninggal. Sebelum Krishna wafat, teman Krishna yang bernama Daruka diutus untuk pergi ke Hastinapura untuk memberitahu para keturunan Kuru bahwa bangsa Yadawa telah hancur. Setelah wafat, Dwaraka mulai ditinggalkan penduduknya. Akhirnya Pandawa dan Drupadi mendengar berita kematian Krishna. Lalu, atas saran dari resi biasa, Pandawa dan Drupadi menempuh hidup sannyasin atau mengasingkan diri dan meninggalkan dunia fana. Dan tahta kerajaan Hastinapura diberikan kepada Parikesit. Mereka kemudian melakukan perjalanan ke puncak gunung Himalaya. Dalam pengembaraannya, Drupadi dan para Pandawa kecuali Yudhishthira meninggal dalam perjalanan. Hanya Yudhishthira yang bisa mencapai puncak gunung Himalaya, dan di sana ia mendapat ujian terakhir. Yudhishthira bertemu dengan dewa, kemudian dewa memperlihatkan surga di mana para Kurawa ada di sana. Yudhishthira bingung di mana adik-adiknya berada. Ternyata adik-adiknya berada di neraka. Kemudian Yudhishthira akan dimasukkan ke surga. Yudhishthira pun menolak dan memilih untuk ke neraka bersama saudara dan istrinya. Ternyata semua itu hanya ilusi belaka dan ujian terakhir bagi Yudhishthira. Akhirnya Yudhishthira bersama dengan saudara dan istrinya masuk surga. Seperti itu akhir dari kisah Mahabharata setelah perang Bharatayuda.